Cara mengukur sisik pada ikan. Yang pertama kita bisa mengukur dari dorsal menuju LI, dari operkulum, tarik garis dari LI sampai sirip kaudal, dari anal atau dari tengah LI menuju anal. Sistem saraf pada ikan. Nah, untuk mengetahui sistem saraf kita harus melihat pada bagian otak ikan dengan cara memisahkan kepala dengan tubuh ikan. Yang pertama kita menghilangkan sisiknya dulu ya pada bagian berdekatan dengan operkulum untuk memudahkan kita memisahkan kepala ikan dengan tubuhnya. Mengapa kita harus memisahkan kepala ikan? Untuk memudahkan kita melakukan proses identifikasi ya. Jangan lupa menggunting siripnya juga, sirip ventral. Nah, setelah kita berhasil memisahkan bagian tubuh ikan dengan bagian kepalanya, kita harus mengukir ya atau membuat garis pada kepala ikan atau ubun-ubun ikan guna untuk mempermudah atau agar kita rapi gitu, karena bagian ini adalah bagian terkeras pada ikan. Nah, setelah kita berhasil, kita bisa melihat bagian dalam ikan ya. Bisa dilihat bahwasanya ada selaput lendir yang berwarna putih yang berfungsi untuk melindungi ikan, melindungi otaknya atau sistem syaraf pada ikan. Di sini kita harus membersihkannya terlebih dahulu agar kita bisa mengidentifikasi bagian pada otak ikan atau bagian syaraf pada ikan. Nah, jika sudah dibersihkan, kita bisa lihat bagian-bagian pada otak ikan atau sistem syarafnya. Bagian pertama itu bernama telencephalon, berfungsi sebagai penerima elaborasi dan impuls baru. Yang kedua adalah dilancephalon, berfungsinya sebagai hormon hemestalis. Yang ketiga mesencephalon, penglihatan. Yang keempat metencephalon, keseimbangan tubuh ataupun syaraf otot. Yang kelima adalah melencephalon, saraf sensorik pada ikan, tetapi tidak termasuk pada penglihatan ya. Sistem reproduksi pada ikan. Yang pertama kita harus membedah ikan dengan cara memotong bagian perut bagian bawah ya hingga anus dari operkulum. Nah, langsung kita buka saja. Nah, seperti ini. Jika sudah dibuka, kita akan bisa melihat sistem reproduksi apa yang kita sedang bedahi ya. Pada kesempatan kali ini saya ke bagian yaitu sistem reproduksi pada betina ya atau sel telur ya. Nah, bisa kita lihat dengan jelas ada dua ya, kiri kanan, sama halnya dengan jantan yang memiliki testis. Nah, pada betina itu memiliki kantung telur yang menghasilkan sel telur atau ovum. Kalau di jantan itu memiliki sepasang testis yang menghasilkan sel spermatozoa ya, yang berfungsi untuk membuahi sel telur. Nah, bisa kita lihat begitu banyaknya telur ya. Meskipun bentuknya kecil karena belum matang, di sini kita juga bisa melihat banyak sekali telur-telur di dalamnya. Sayang sekali ya. Nah, tuh banyak sekali. Nah, sel telur ini dikeluarkan melalui suatu saluran yang dikeluarkan sama halnya dengan melewati anus.